Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah mengelola harta untuk Tuhan. Bagian firman Tuhan yang melandasi renungan kita terambil dari Amsal pasal 20 ayat 13. Terjemahan baru yang berbunyi demikian. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Dari dua kondisi yang dituliskan dalam Amsal hari ini, yang pertama adalah suka bersenang-senang dan gemar kepada minyak dan anggur. Kita tahu bahwa Amsal hari ini berbicara tentang gaya hidup, dan yang kedua adalah kekurangan dan kaya. Kita tahu bahwa ujung Amsal hari ini berbicara tentang hasil dari pengelolaan keuangan, sehingga kita tahu renungan hari ini berkaitan tentang pengelolaan harta. Ada sebuah kisah yang berlatar belakang di sebuah kota besar tentang seorang profesional muda yang bekerja dengan sangat giat dan memiliki gaji yang besar. Namun satu kebiasaan yang dia miliki adalah boros. Setiap kali gajian, pemuda tersebut seringkali menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak perlu, seperti membeli barang-barang mewah, makan di restoran mahal, atau untuk kesenangan-kesenangan lainnya. Dia tidak pernah memikirkan masa depannya dan tidak memiliki rencana untuk menabung. Fokus hidupnya adalah di masa sekarang. Suatu hari, pemuda tersebut mengalami kecelakaan dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Biaya perawatan yang mahal membuat pemuda tersebut kehabisan uang dan harus berhutang. Berada di titik ini membuat pemuda tersebut menyadari bahwa selama ini dia telah melakukan hal yang sia-sia. Dia menghabiskan sebagian besar gajinya dengan hidup sesukanya. Gaya hidupnya telah membuatnya mengalami kesulitan keuangan. Akhirnya dia memutuskan untuk mengubah kebiasaan buruknya dan mulai menabung serta mengelola uangnya dengan lebih bijak. Dia mulai membuat anggaran dan memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Dia juga mulai mencari cara untuk meningkatkan penghasilannya dan mengurangi pengeluaran. Kalau kita boleh jujur, sebagian besar dari kita bergumul dengan pengelolaan harta kita. Secara psikologis, mungkin ada yang berpendapat bahwa hal ini berkaitan dengan apa yang terjadi di masa lalu. Mungkin ada hal-hal yang belum terpuaskan oleh karena faktor ekonomi keluarga, sehingga kita menebusnya pada saat kita sudah mendapatkan penghasilan. Tetapi secara teologis, dari kebenaran firman Tuhan, semua itu berakar dari hati kita yang begitu mencintai kesenangan dunia ini, sehingga kita mengabaikan semuanya dan fokus kita adalah bagaimana cara untuk memuaskan tuntutan hati kita akan kenikmatan dunia, dan hal ini terlihat dalam gaya hidup kita. Amsal hari ini memberikan sebuah nasihat bahwa orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Sebuah nasihat untuk kembali memperhatikan bagaimana cara kita mengelola harta. Namun satu kebenaran yang kita yakini adalah cara kita mengelola harta bergantung pada cara kita memandang harta. Jika kita memandang harta sebagai sesuatu yang layak kita dapatkan oleh karena pekerjaan kita, maka kita akan mengelolanya sesuai dengan kemauan kita. Karena kita telah bekerja dan kita berhak menikmatinya. Saya bebas mengelolanya karena ini adalah hasil jerih payah saya. Apakah ini adalah hal yang salah? Tentu saja tidak. Tetapi kita perlu menambahkan sesuatu di dalam cara kita memandang harta, yaitu harta kita adalah pemberian Tuhan. Benar bahwa harta yang kita peroleh adalah hasil jerih payah kita, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa semua itu kita dapatkan karena Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kita. Oleh sebab itu, di dalam pengelolaannya,
Selain memikirkan tentang kebutuhan pribadi atau keluarga, kita pun perlu memikirkan bagaimana kita mengelola harta itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, baik yang dilakukan oleh gereja lokal tempat kita berjemaat maupun lembaga-lembaga misi Kristen yang lainnya. Karena Tuhan memberikan harta bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pribadi atau untuk keluarga kita, tetapi juga untuk melihat bagaimana sikap kita mengelolanya. Dan cara kita mengelolanya bergantung pada siapa yang bertakhta di dalam hati kita. Apakah kesenangan duniawi kita atau Tuhan dan kebenarannya? Sebab satu hal yang kita ketahui bersama, bahwa Tuhan pun akan meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan harta yang dipercayakannya kepada kita. Oleh sebab itu, kita memerlukan hikmat Tuhan menaungi hati kita, termasuk dalam hal mengelola harta. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama: seberapa berhikmat kita dalam mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.